Yo, balik lagi di channel Leviosa Story. Kali ini gue bakal spill 7 kerjaan santai yang bisa kalian kerjain dari rumah. Cuma modal laptop, internet, dan niat. Siap? Langsung aja kita mulai. Kerjaan pertama, free nulis konten. Hobi nulis? Ubah jadi duit. Kalian bisa nulis artikel, caption, naskah video, atau blog buat klien. Kerjanya fleksibel, bisa dari mana aja dan kalian sendiri bosnya. Bayaran? Bisa per kata, per artikel, atau kontrak bulanan. Lumayan banget kalau udah punya portofolio. Mulai aja dari blog pribadi, lalu join platform kayak Sribulancer atau Upwork. Terus belajar, nawarin jasa, dan jadikan bakat nulis kalian sumber cuan. Nomor 2, desainer grafis lepas. Di era digital yang serba cepat ini, profesi desainer grafis lepas semakin diminati. Kenapa? Karena fleksibilitasnya, potensi penghasilannya, dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Jadi siapkan dirimu untuk terjun ke dunia desain grafis lepas, dan raih kesuksesan. Jago desain, cuan menanti. Jika kamu punya bakat dalam desain, jangan sia-siakan. Ada banyak peluang untuk menghasilkan uang dari keahlianmu ini. Mulai dari proyek kecil-kecilan, hingga kerjasama jangka panjang dengan perusahaan besar, semuanya bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Bikin logo, identitas visual yang membedakan sebuah brand dari kompetitornya. Logo yang menarik dan profesional sangat penting bagi sebuah bisnis. Dan permintaan akan desain logo berkualitas selalu tinggi. Poster, media promosi yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Desain poster yang kreatif dan eye-catching dapat menarik perhatian orang dan meningkatkan brand awareness. Feed Instagram, tampilan visual yang menarik di media sosial dapat meningkatkan engagement dan menarik followers baru. Desain feed Instagram yang konsisten dan profesional sangat penting bagi brand yang ingin membangun citra positif di dunia maya. Atau ilustrasi, karya seni visual yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari buku anak-anak hingga iklan komersial. Ilustrasi yang unik dan menarik dapat menambahkan nilai estetika pada sebuah produk atau layanan. Semua bisa dijual, bahkan ke klien luar negeri. Jangan batasi dirimu hanya pada pasar lokal. Dengan internet, kamu bisa menjangkau klien dari seluruh dunia. Manfaatkan platform online untuk mempromosikan karyamu, dan temukan peluang kerjasama internasional. Lewat Fiverr, platform freelance populer yang menghubungkan desainer dengan klien dari berbagai negara. Buat profil yang menarik, tunjukkan portofoliomu, dan tawarkan jasa desainmu kepada jutaan pengguna Fiverr. Atau Smina Desmai Designs, platform yang memungkinkanmu mengikuti kontes desain dan bersaing dengan desainer lain untuk memenangkan hadiah. Ini adalah cara yang bagus untuk menguji kemampuanmu, mendapatkan feedback, dan membangun portofolio. Bayaran dolar tentu saja. Klien internasional biasanya membayar dalam mata uang asing, seperti dolar AS. Ini berarti kamu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja hanya untuk klien lokal. Kerja dari mana aja. Fleksibilitas adalah salah satu keuntungan utama menjadi desainer grafis lepas. Kamu bisa bekerja dari rumah, kafe, atau bahkan saat sedang berlibur. Yang penting, kamu memiliki koneksi internet dan perangkat yang memadai. Portofolio jadi kunci. Portofolio adalah kumpulan karya terbaikmu, yang menunjukkan kemampuan dan gaya desainmu. Pastikan portofoliomu mudah diakses, dan menampilkan berbagai jenis proyek yang pernah kamu kerjakan. Mulai dari proyek iseng, jangan takut untuk bereksperimen, dan menciptakan karya-karya unik untuk memperkaya portofoliomu. Proyek iseng bisa menjadi cara yang bagus untuk mengembangkan kreativitasmu, dan menemukan gaya desainmu sendiri. Upload ke Behance, platform online yang populer di kalangan desainer, untuk memamerkan karya mereka. Behance dapat membantumu menjangkau audiens yang lebih luas, dan mendapatkan inspirasi dari desainer lain. Atau Instagram, media sosial yang sangat visual, dan cocok untuk menampilkan karya desainmu. Gunakan hashtag yang relevan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, dan membangun following yang loyal. Lalu tawarin jasa ke UMKM, banyak usaha mikro, kecil dan menengah, yang membutuhkan jasa desain untuk meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan. Tawarkan jasa desainmu kepada UMKM di sekitarmu, dan bantu mereka mengembangkan bisnis mereka. Atau ikut sayembara desain. Sayembara desain adalah cara yang bagus untuk menguji kemampuanmu, mendapatkan feedback, dan memenangkan hadiah. Cari informasi tentang sayembara desain yang sesuai dengan minatmu, dan ikuti dengan percaya diri. Terus asah skill, ikuti tren, dunia desain terus berkembang. Jadi penting untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuanmu.
Ikuti tren desain terbaru, pelajari software desain baru, dan jangan pernah berhenti bereksperimen, dan percaya diri sama karya sendiri. Kepercayaan diri adalah kunci kesuksesan dalam dunia desain. Percayalah pada kemampuanmu, tunjukkan karyamu dengan bangga, dan jangan takut untuk mengambil risiko. Kerja sesuai passion, dibayar mahal, dan klien bule. Siapa takut? Jadi, tunggu apa lagi? Jadilah desainer grafis lepas yang sukses dan raih impianmu. Dengan kerja keras, dedikasi, dan kepercayaan diri, kamu bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa di dunia desain. Ketiga, admin media sosial. Suka main Instagram, TikTok, atau Twitter, jadikan itu kerjaan. Tugasnya, bikin konten, posting, balesin komen, naikin engagement. Semua bisnis butuh admin medsos, dari UMKM sampai perusahaan gede. Bayaran bisa per bulan atau per project, makin jago bikin konten viral, makin mahal harga kalian. Mulai dari rapihin akun pribadi buat portofolio, lalu tawarin jasa ke bisnis sekitar. Ubah keahlian medsos jadi profesi, kerja sambil rebahan, cuma modal HP. Main medsos bisa produktif guys. Nomor 4. Dropshipper. Ini dia model bisnis yang lagi naik daun, terutama buat kalian yang pengen jualan tapi nggak punya modal besar. Dropshipping itu apa sih? Nah, sederhananya, kalian jadi penghubung antara supplier dan pembeli. Kalian nggak perlu stok barang, nggak perlu pusing urusin pengiriman, semua di-handle sama supplier. Jadi fokus kalian cuma satu, marketing. Jualan tanpa modal, beneran bisa? Ya, karena kalian cuma jadi perantara antara supplier dan pembeli. Kalian itu kayak maklar online, tapi lebih keren. Tugas kalian adalah menemukan produk yang bagus, memasarkannya, dan ketika ada yang beli, supplier yang akan mengirimkan barangnya langsung ke pelanggan. Cari supplier yang terpercaya ya. Pasarin produk di toko online sendiri, atau bisa juga lewat marketplace. Naikin harga buat ambil untung. Jangan lupa riset harga pasar dulu ya, biar nggak kemahalan atau kemurahan. Kalau ada yang beli, hore, supplier yang kirim barangnya, kalian nggak perlu repot packing atau nganter ke kurir. Kalian tinggal hitung cuan. Enak kan? Fokus di marketing, bikin konten yang menarik, pasang iklan atau manfaatin media sosial. Pilih produk yang laku, lagi tren, atau banyak dicari orang. Riset produk itu penting, dan strategi promosi yang jitu. Bikin promo menarik, diskon, atau bundling produk. Potensi untung besar kalau bisa jual banyak, gak? Apalagi kalau produknya unik dan banyak peminatnya. Semua bisa dikerjain dari rumah. Fleksibel banget, bisa sambil ngopi atau rebahan. Cocok buat belajar bisnis dari nol tanpa risiko besar. Kalian bisa coba-coba berbagai macam produk tanpa takut rugi. Siapa tahu dari dropshipper, kalian bisa belajar banyak tentang bisnis online, marketing, dan customer service. Kalian bisa punya brand sendiri. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, mulai jadi dropshipper sekarang dan raih kesuksesan di dunia bisnis online. Nomor 5. Tutor online. Di era digital ini, berbagi ilmu pengetahuan menjadi semakin mudah dan menguntungkan. Jika Anda memiliki keahlian khusus atau penguasaan materi tentu, inilah saatnya untuk mempertimbangkan menjadi seorang tutor online. Ini bukan hanya tentang mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi orang lain. Punya skill atau ilmu? Ngajar lewat Zoom atau Google Meet aja. Platform seperti Zoom dan Google Meet telah membuka pintu bagi siapa saja untuk menjadi pengajar dari jarak jauh. Anda tidak perlu lagi menyewa ruang kelas atau berhadapan dengan batasan geografis. Cukup dengan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai, Anda sudah bisa memulai karir sebagai tutor online. Bisa ngajar apa aja, apapun keahlian yang Anda miliki, kemungkinan besar ada orang yang ingin mempelajarinya. Jangan ragu untuk menawarkan jasa Anda, karena setiap ilmu itu berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran sekolah. Mulai dari mata pelajaran sekolah seperti matematika, fisika, kimia, biologi, hingga bahasa asing, semuanya memiliki permintaan yang tinggi. Banyak siswa yang membutuhkan bantuan tambahan untuk memahami materi pelajaran dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Gitar. Jika Anda mahir bermain alat musik seperti gitar, piano, atau biola, Anda bisa menawarkan les musik online. Banyak orang dewasa dan anak-anak yang ingin belajar bermain musik sebagai hobi, atau untuk mengembangkan bakat mereka. Bahasa Inggris. Kemampuan berbahasa Inggris sangat penting di era globalisasi ini. Jika Anda fasih berbahasa Inggris, Anda bisa menawarkan jasa les bahasa Inggris online. Bantu orang lain meningkatkan kemampuan komunikasi mereka dan membuka peluang karir yang lebih baik. Editing video. Terserah kalian. Atau mungkin Anda memiliki keahlian dalam bidang desain grafis, editing video, atau programming.
Semua keahlian tersebut sangat dicari di dunia digital saat ini. Manfaatkan keahlian Anda untuk membantu orang lain belajar dan berkembang. Waktu fleksibel bisa jadi kerjaan sampingan. Salah satu keuntungan menjadi tutor online adalah fleksibilitas waktu. Anda bisa mengatur jadwal mengajar sesuai dengan ketersediaan Anda. Ini sangat cocok bagi Anda yang ingin mencari penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama atau kegiatan lainnya. Murid dari mana aja. Anda juga bisa menjangkau murid dari berbagai daerah dan negara. Ini membuka peluang untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, dan memperluas jaringan Anda. Bayaran per jam atau per sesi, lumayan banget. Potensi penghasilan sebagai tutor online juga sangat menjanjikan. Anda bisa menentukan tarif per jam atau per sesi sesuai dengan keahlian dan pengalaman Anda. Semakin banyak murid yang Anda miliki, semakin besar pula penghasilan yang bisa Anda dapatkan. Mulai dari tentuin materi. Langkah pertama untuk menjadi tutor online adalah menentukan materi atau keahlian yang ingin Anda ajarkan. Buatlah rencana pembelajaran yang terstruktur dan menarik agar murid Anda dapat belajar dengan efektif. Promosiin jasa di medsos atau grup WhatsApp. Setelah itu, promosikan jasa Anda melalui media sosial, grup WhatsApp, atau platform online lainnya. Buatlah konten yang menarik dan informatif untuk menarik perhatian calon murid. Ngajar online itu nggak cuma dapat duit. Menjadi tutor online bukan hanya tentang mendapatkan uang, tetapi juga tentang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Anda bisa membantu orang lain mencapai tujuan mereka, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membuka peluang baru bagi mereka. Tapi juga kepuasan lihat murid berkembang. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat murid Anda berhasil dan berkembang berkat bimbingan Anda. Ini adalah kepuasan yang tidak bisa diukur dengan uang. Punya ilmu? Jangan dipendam, bagikan dan jadikan ladang rezeki. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan simpan ilmu Anda sendiri. Bagikan dengan orang lain dan jadikan itu sebagai sumber penghasilan yang berkah. Jadilah tutor online dan berikan dampak positif bagi dunia. Nomor 6. Content Creator. YouTuber, TikToker, Selebgram, bikin konten sesuai passion, bisa jadi profesi. Suka main game, makeup, masak, atau jalan-jalan? Semua bisa dijadiin konten. Penghasilan dari AdSense, endorse affiliate, jualan merchandise, sampai jadi pembicara. Kuncinya, konsisten, kreatif, punya ciri khas. Mulai aja pakai HP, nggak perlu alat mahal. Prosesnya nggak instan, tapi kalau konsisten, peluang sukses terbuka lebar. Terakhir, data entry. Kerjaan simple buat yang teliti dan suka hal terorganisir. Masukin data dari satu format ke format lain, misal dari PDF ke Excel. Nggak butuh skill aneh-aneh, yang penting teliti dan bisa ngetik cepat. Fleksibel, bisa dikerjain kapan aja, asal deadline terpenuhi. Cari project di Upwork, freelancer, atau grup Facebook. Bayaran per jam atau per project, lumayan buat nambah tabungan. Cocok buat pemula dan fresh graduate tier. But the swearing, thing. Itu dia, 7 kerjaan santai dari rumah. Mana yang paling bikin kalian tertarik? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Leviosa Story, biar nggak ketinggalan info keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya.